warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi Ibu Lucy selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, dan selamat pagi teman-temanku yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mewakili kelompok 10 ingin membuka presentasi ataupun penyampaian tentang materi sumber data, informan, dan alat bantu pengumpulan data. Di mana kelompok 10 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu adalah Indah Putri Sari, yang kedua adalah Widya Widaningrum, kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Yuda Wahyu Nurseto. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Dalam materi kelompok 10 ini yang akan dibahas yaitu adalah ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah data dan sumber data, kemudian yang kedua adalah informan, jenis-jenis dan rekrutmen informan, kemudian yang ketiga yaitu adalah alat bantu pengumpulan data. Langsung saja, yang pertama, sumber data. Pengertian data menurut para ahli itu ada beberapa ya. Di sini kelompok kami ingin menampilkan ataupun ingin menyebutkan dari 4 ahli yang sudah kami coba cari dalam beberapa sumber referensi ya. Yaitu yang pertama adalah menurut Milis di tahun 1984, data adalah fakta mentah, observasi atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Kemudian yang kedua, menurut Safrizal Helim Situmorang, data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan suatu objek. Kemudian yang ketiga, menurut Zulkifli, data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan dan belum diolah. Jadi masih awal banget itu, ibarat masih janin atau seperti bayi baru lahir lah, belum ada apa-apanya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, data adalah bahan baku dalam sebuah informasi atau kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan sebagainya. Lanjut, kemudian ada secara umum sumber data, bahwa data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Jadi data itu harus dapat gampang sekali dipahami. Gimana caranya data itu bisa dipahami oleh banyak orang maupun yang dibaca ataupun yang melihat data tersebut. Jadi usahakan data itu jangan rumit lah atau ruwet ya, seperti itu. Kemudian data dibutuhkan dalam beragam bidang, mulai dari pergudangan, kependudukan, penjualan, penelitian, dan sebagainya. Semakin kompleks data, maka semakin rumit juga pengelolaannya. Jadi semakin intensitas data itu semakin tinggi, maka semakin sulit ataupun semakin rumit cara kita mengelolanya. Jadi butuh secara detail dan secara teliti, bahkan harus hati-hati dalam mengelola data yang intensitasnya tinggi atau data yang sangat rumit seperti itu, agar tidak ada kesalahan ya, meskipun mungkin akan ada 1-2 kesalahan yang disebut dengan human error ya, seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Silakan untuk rekan saya untuk dilanjutkan. 2 hours later. Terima kasih kepada Bang Yuda yang tadi sudah menyampaikan materi bagiannya, dan saya akan lanjutkan sekarang di bagian jenis sumber data. Di sini ada beberapa jenis data. Yang pertama adalah jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Ada 2. Yang pertama, data primer atau data utama. Yang kedua adalah
data sekunder atau data pendukung ya. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Contohnya adalah data berupa hasil kuesioner yang kita dapat dari responden. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Contoh di sini tentang data sensus penduduk ya. Jadi data yang sudah dikelola sebelumnya oleh lembaga tertentu gitu ya. Lalu jenis data berdasarkan sifatnya juga ada dua. Pertama, data bersifat kualitatif dan data bersifat kuantitatif. Kita bahas data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data ini dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Contoh adalah ini termasuk data kuesioner juga ya, tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit, atau contoh misalkan tentang kepuasan pelayanan bimbingan konseling. Yaitu lalu yang kedua, berdasarkan sifatnya data, yaitu data kuantitatif ya. Maksudnya adalah data ini diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban yang berupa angka. Contoh misalkan seperti dalam biodata ya, kita pasti memuat ada data kuantitatif seperti data umur, usia ya. Dan di sini lanjut masih di jenis sumber data, yaitu berdasarkan sumbernya ada dua juga, ada data internal dan data eksternal. Data internal atau data intern ya, yang diperoleh dari dalam, yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau suatu lembaga di mana tempat dilakukannya penelitian. Contoh, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Jadi misalkan kebutuhan layanan gitu ya, data yang didapat langsung dari dalam organisasi atau dalam tempat penelitian gitu, apa yang dibutuhkan ya. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau di luar tempat dilakukannya penelitian. Data eksternal ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. Contoh, jumlah siswa di sekolah yang sedang kita teliti nih dengan jumlah siswa di sekolah lain sebenarnya. Jadi sekolah ini diminati atau tidak ya gitu. Kita bisa perbandingkan jumlahnya, jumlah siswanya antara yang sekolah kita teliti dan sekolah yang lain ya. Data eksternal seperti itu untuk mendukung penelitian juga ya. Yang selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada dua, yaitu data cross section dan data berkala. Data cross section diambil pada satu periode waktu tertentu, pada satu waktu saja ya, membutuhkan sehingga ia atau data ini membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contoh di sini adalah data penjualan suatu perusahaan misalkan, atau data pelayanan konseling yang telah dilakukan di bulan di sini Februari 2018 atau misalkan di bulan Maret 2020 ya. Lalu ada data berkala. Di sini data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu, kontinu ya, berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Kalau di sini contohnya nih ya, ini data umum ya. Misalkan data impor beras dari tahun sekian sampai tahun sekian. Atau misalkan kalau kita mengambilnya data penilaian siswa ya dari tahun ajaran 2019-2020 dan tahun sebelumnya 2018-2019. Baik, materi selanjutnya adalah tentang informan, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara merekrut informannya. Sekarang kita pelajari dulu apakah itu informan. Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel. Pengambilan sampel.
dan populasi. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan informan adalah orang yang memberikan informasi. Informan atau narasumber dalam penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu dapat berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Ya, dan ada salah satu peneliti atau salah satu ahli juga mengatakan informan juga bisa berdasarkan dari tempat penelitian kita, dari objek penelitian ataupun dari benda dan dari orang tentunya. Dengan pengertian ini, maka informan juga dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberi keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Maksudnya dipancing adalah bagaimana kita seorang peneliti mempunyai teknik komunikasi yang baik agar ketika kita berada dengan informan kita dapat menggali informasi sebaik-baiknya dan kita mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ya, jadi harus punya teknik komunikasi yang baik nih, peneliti kualitatif. Lalu di sini ada beberapa jenis informan. Informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, ia juga memahami informasi tentang informan utama. Jadi informan kunci ini mengetahui apa yang diketahui oleh informan utama. Pengumpulan data peneliti sebaiknya memulai dari informan kunci terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh tentang masalah yang sedang diamati. Lalu kita ke informan utama. Nah, dalam penelitian kualitatif, informan utama mirip dengan aktor utamanya. Kalau tadi informan kunci contohnya seperti produsernya lah, direktornya nih ya, kalau dalam peran. Nah, informan utama ini aktornya. Dalam informan utama adalah aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Lalu ada informan pendukung. Nah, di sini informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang juga memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama ataupun informan kunci. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Indah ya, yakni cara merekrut informan. Nah, masalah selanjutnya dalam merancang informan penelitian kualitatif adalah melakukan perekrutan informan atau menentukan pihak yang bersedia memberikan informasi yang cukup dan juga tentunya tepat. Nah, pada dasarnya perekrutan yang melibatkan lebih dari satu informan penelitian dapat mengikuti pola perekrutan tenaga kerja dengan ketentuan yang diatur oleh si peneliti. Nah, berdasarkan dari tujuan penelitian. Nah, adapun tahapan perekrutan informan ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, melakukan analisis peran informan, di mana dengan peran informan di sini adalah kedudukannya dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Nah, kedudukan tersebut dapat sebagai
informasi kunci, informan kunci utama atau pendukung. Nah, informasi yang diharapkan ini dari si informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan juga kerangka konsep yang dipakai oleh si peneliti. Nah, dengan demikian peran informan penelitian dapat ditentukan berdasarkan dua kondisi, yakni berdasarkan teori dan berdasarkan dari masalah si penelitian. Lalu yang kedua ini mencari informasi ketersediaan informan yang sesuai, di mana tahap ini peneliti mengidentifikasi ketersediaan informan di lapangan. Nah, untuk mendapatkan informasi ini, peneliti dapat memperolehnya dari orang yang dianggap senior atau dituakan dalam lingkup sosial masyarakat. Nah, seperti contohnya seperti tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, kepala adat, tokoh agama, dan sebagainya. Nah, pada beberapa kasus, orang-orang yang dituakan dalam tatanan sosial masyarakat ini dapat dijadikan sebagai informan kunci bila memenuhi kriteria dan dapat kooperatif dengan si peneliti. Nah, lalu yang ketiga, memutuskan penerimaan atau penolakan informan. Nah, namun demikian keputusan tentang menentukan siapa yang tepat menjadi informan tetap ada pada si peneliti. Karena hal ini untuk menghindari biasanya informasi bila penentuan hanya ditentukan oleh pihak di luar tim penelitian. Ya, kondisi ini umumnya terjadi pada penelitian yang bertujuan mengevaluasi suatu program atau kegiatan suatu organisasi. Karena seringkali penentuan informan ditentukan oleh pimpinan program atau organisasi untuk memastikan hasil yang subjektif ya. Nah, berdasarkan keinginan si pimpinan. Nah, di tengah proses penelitian kualitatif ini, seorang peneliti dapat memutuskan dan menambah, mengurangi, atau mengeluarkan informan terpilih dari penelitian tersebut. Nah, lalu di sini ada alat bantu pengumpulan data. Nah, alat bantu pengumpulan data ini merupakan hal penting dalam penelitian. Nah, alat bantu pengumpulan data ini adalah merupakan proses instrumen yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk sistematis guna memecahkan atau menguji suatu hipotesis. Menurut Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam, nah pada umumnya secara kuantitatif, nah keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Lalu teknik pengumpulan data di mana pada penelitian kualitatif dapat menggunakan instrumen seperti wawancara, dokumentasi, observasi, ataupun triangulasi. Nah, peneliti juga harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan penunjang instrumen ya seperti kamera, tape recorder, alat tulis, buku catatan, dan sebagainya. Nah, hal tersebut ini untuk mendukung kelancaran penelitian yang akan berlangsung ya. Lalu di sini ada rangkuman dari semua materi yang telah kita sampaikan, yakni secara umum pengertian data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas ya tentang suatu keadaan. Nah, data yang dikumpulkan ini melalui cara-cara tertentu. Nah, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain ya. Nah, sumber data yang berasal dari berbagai sumber berdasarkan cara pengumpulannya, berdasarkan cara memperolehnya, sifatnya, sumbernya, dan waktu pengumpulannya. Di mana informan di sini adalah orang yang memberikan informasi yang akan disimpan sebagai sumber data. Nah, jenis-jenis informan di sini ada 3, yakni informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Nah, alat bantu pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, di mana alat bantu pengumpulan data adalah merupakan instrumen yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data
dan disajikan dalam bentuk sistematis guna memecahkan atau menguji suatu hipotesis. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh kita sharing.